Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam ibadah pagi hari ini. Bapa di surga, kami berserah kepadamu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebersamaan dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu dalam ibadah ini, dan pulihkanlah kehidupan kami menjadi lebih baik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Mari Bapa, Engkau pimpin kami dari awal sampai akhirnya, dan berkatilah kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baik setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan hari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi
percaya Tuhan Engkau hadir di sini saat ini ya Bapa. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan ada di sini. Seperti rusa, kami rindu Engkau juga. Seperti rusa yang halu, rindu aliran sungaimu. Hatiku tahan menunggu. Bagaikan gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Yesus, pribadi yang menenangkan hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan lawanku lebih dekat padamu, lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita katakan hanya Engkau Yesus. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya dekapan. Tinggal dalam indahnya Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan yang indah pada pagi hari ini. Biarlah kami terus sekutu dalam kerinduan untuk menikmati lawatan Tuhan dan juga menikmati kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami rindu firman-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah isi hati Allah kepada kami semua.
Dan urapilah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan firman Tuhan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus berotoritas penuh dalam pemberitaan firman dari awal sampai akhir. Dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersekutu bersama-sama dan kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya tukar jadwal dengan Bapak Pendeta Teddy ya. Tema yang diberikan yaitu roh pengajar dan pengingat. Roh pengajar dan pengingat. Ya. Di dalam Yohanes pasal 14, mari kita buka. Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai ayat 26, mari kita perhatikan di Alkitab ya. Di sini memang agak kecil saya tampilkan. Ya. Mari kita simak, nanti saya akan baca. Buat kita mulai dari ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya kutip juga di dalam terjemahan baru yang kedua di bagian yang bawah ini ya. Di dalam ayat 23 dikatakan di sana, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Ya, dan di sini dikatakan dan tinggal ya bersama-sama dengan dia. Ayat 24, siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Ayat nas kita ayat 26, yaitu namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Bapak Ibu, kita melihat dalam bagian ini tentunya berkaitan dengan khotbah Bapak Gembala minggu lalu. Ya, dalam bagian ini dikatakan di sana Yesus menjanjikan penolong ketika dia ada bersama-sama dengan muridnya. Seorang penolong yaitu Roh Kudus ya, yang memang diutus Bapa di dalam nama Yesus. Dan kedatangan Roh Kudus itu tentunya menggantikan kehadiran Yesus secara jasmani. Roh Kudus akan meneruskan pekerjaan Yesus dengan murid-muridnya. Jadi walaupun Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, dan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, tetapi dia berjanji bahwa dia akan mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Pribadi Allah Tritunggal ya, Allah Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus. Itulah yang akan diam dan tinggal dalam kehidupan orang percaya dan menyertai mereka ketika nanti pencurahan Roh Kudus. Dan kita melihat
setelah Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya, mereka tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Seperti khotbah minggu lalu, ada yang membimbing orang-orang percaya pada waktu itu. Sebab Yesus menjanjikan seorang penolong untuk menyertai dan akan tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Kuasa Roh Kudus yang tanpa batas, pribadi Allah Roh Kudus yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu tentunya. Maka Roh Kudus yang dijanjikan inilah yang akan menyertai kehidupan orang percaya. Dan dalam bagian ini sesuai dengan tema kita, bahwa Roh Kudus atau Dialah yang akan mengajarkan. Makanya tadi temanya itu roh pengajar. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan kamu akan semua yang telah atau Yesus katakan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membahas dalam bagian ini apa pengertian dari roh pengajar dan pengingat, ya. Sebab Roh Kudus itu adalah yang mengingatkan, yang mengajarkan murid-muridnya tentang apa yang pernah diajarkan oleh Yesus kepada orang percaya. Kata mengajarkan di situ, ya, itu pakai kata bahasa Yunani didasko, ya. Ini mengajar, memberi instruksi, lalu mengarahkan. Makanya juga bisa membimbing langkah kehidupan orang-orang yang percaya, ya. Tentunya kalau pribadi yang maha kuasa, pribadi yang maha hadir, pribadi yang sempurna, ya, sebab Allah Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Artinya memang pengajaran yang bersumber dari Bapa dan pengajaran yang Yesus ajarkan, itulah yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Dan kata mengingatkan, ya, ini ya, hupomimnesko ini artinya mengingatkan mereka, ya. Satu kali saya mendengar satu ilustrasi, ya. Ilustrasi itu ada seorang nenek yang sudah tua lalu kurang sehat, sehingga nenek ini pergi ke dokter lalu periksa kepada dokter itu. Lalu dokter setelah memeriksa, dokter berkata, oh nenek ini perlu di ronsen ini katanya, ya perlu di ronsen ini. Oh neneknya ngangguk-ngangguk, boleh ajarkan saya apa maksudnya di ronsen itu, saya enggak paham kata nenek. Dokter pun mungkin berpikir bagaimana menjelaskannya kepada nenek ini, ya. Di ronsen itu, di foto kata dokter. Oh oke lah kata neneknya, kalau gitu nanti kalau saya di foto saya di samping pot bunga saja kata neneknya. Jadi di samping pot bunga saja. Karena neneknya juga tidak paham, barangkali mungkin penjelasan dari dokternya juga mungkin kurang jelas, ya. Tentunya dalam pembahasan kita pagi hari ini tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu, bagaimana dokter yang terbatas untuk mengajarkan istilah ronsen itu, menjelaskannya dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita belajar tentang pribadi Allah Roh Kudus, pribadi Allah Roh Kudus ini adalah pribadi yang mengajarkan, yang juga memberi instruksi, yang mengarahkan, ya. Yang mengarahkan, dan sungguh sangat kompleks sekali sebenarnya, sangat lengkap sekali. Karena peranannya yang sungguh luar biasa. Kalau kita memperhatikan bagian ini, dalam istilah didasko ini, ya, bisa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya ada mengadakan wawancara dengan orang lain untuk mengajar mereka,
Artinya ada lawan bicara, ada interaksi antara guru dan murid kalau dalam bagian ini. Tetapi kalau dalam pemahaman yang kedua, tetapi bisa juga bersifat monolog yang lebih formal, ya, yang dirancangkan khusus untuk memang memberikan pengajaran. Dan yang menerima pengajaran itu, dia harus menerima instruksi itu, menerima arahan itu, sehingga dia dibimbing langkahnya, dituntun langkahnya, diarahkan. Dan Roh Kudus itu yang mengajar orang percaya tentang apa yang memang diajarkan oleh Kristus yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan juga mengingatkan kamu, hupo mimnesko ini, mengingat dalam KBBI itu kalau kita hubungkan ya, itu mengingat akan ya sesuatu hal, atau juga arti yang kedua itu memberi nasihat, ada teguran dan sebagainya. Makanya waktu saya melihat dari kata mengingat ini, ada makna dalam istilah Yunani yang juga muncul, yaitu dalam pemahaman menegur. Ya, tapi menegur memang untuk mengingatkan, untuk mengarahkan, untuk menuntun. Oleh karena itulah Yesus berjanji bahwa Roh Kudus akan menolong mereka mengingat apa yang telah Yesus ajarkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus adalah roh yang mengajar. Roh yang mengingatkan jemaat akan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada orang percaya. Mengingatkan akan semua yang telah Yesus katakan kepada orang percaya yang ada di dalam firman-Nya. Jadi Roh Kudus itu mengilhami mereka untuk mengingat segala pengajaran dan perkataan Yesus. Roh Kudus menolong mereka, menolong murid-muridnya, menolong orang percaya agar mengerti perkataan dan pengajaran Kristus. Jadi perintah Roh Kudus itu ya sama dengan perintah Yesus. Apa yang bersumber dari Bapa, itulah yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya. Kita tunduk kepada pengajaran Allah Tritunggal. Oleh sebab itu Roh Kudus akan berdiam, ya, mengajar, mengingatkan, membimbing dan menasihati orang-orang yang mengikut Yesus. Yang kedua dalam pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang kedua ini yang terakhir ya. Bagaimana memaknai roh pengajar dan pengingat itu? Roh Kudus sebagai pengajar, sebagai pengingat itu. Maka kalau kita menyimpulkan mulai dari ayat 23 sampai ayat yang ke-26, ya, kita perlu membangun keintiman dengan pribadi Roh Kudus, sebab Dia itu bukan hanya menyertai, ya, kalau kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya itu Dia bukan hanya menyertai, tetapi Dia akan diam di dalam kamu. Ya, Dia akan diam, bahkan memakai juga kata tinggal. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Itulah janji Yesus sebelum Dia naik ke sorga, sebelum hari pencurahan Roh Kudus. Dan kita mengingat kembali bahwa Roh Kudus yang dicurahkan itu bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia diam dan tinggal di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu bangunlah keintiman dengan pribadi Roh Kudus, mengenal Roh Kudus untuk memahami semua yang diajarkan Yesus. Kita bisa mengalami tuntunan Kristus. Kita bisa mengalami tuntunan Kristus ketika kita membiarkan Roh Kudus melakukan pekerjaannya di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, bagaimana memaknainya? Yang pertama ini saya tulis hidup di dalam pimpinan Roh Kudus.
hidup di dalam pimpinan Roh Kudus perlu penundukan diri dan terus mengikuti, dipimpin serta dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi ada yang menjadi pemimpinnya, ada yang dipimpin. Ada yang menjadi pemimpinnya, ada yang dipimpin. Yang menjadi pemimpin dia yang mengarahkan tentunya. Yang menjadi pemimpin ini dialah yang memberi instruksi itu, ya. Tetapi yang dipimpin harus mau diarahkan. Yang dipimpin harus mau memiliki penundukan diri dalam semua aspek kehidupan. Kita perlu terus mengikuti pimpinan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang harus menguasai kehidupan kita. Roh Kuduslah yang harus menguasai kehidupan kita. Oleh karena itu, saya mau tegaskan dalam bagian ini, prinsip, nilai-nilai yang bersumber dari firman Kristus yang harus menjadi standar dalam kehidupan kita. Prinsip-prinsip, nilai-nilai itu yang bersumber dari firman Kristus, itulah yang diajarkan oleh Roh Kudus, itulah yang diingatkan oleh Roh Kudus, dan itulah yang harus menjadi standar dalam kehidupan orang percaya. Sehingga kita tidak membiarkan siapapun dan apapun selain pengajaran di luar Kristus untuk menentukan prinsip dan nilai dalam hidup kita. Dan betul-betul kita mengizinkan Roh Kudus yang tinggal dan diam dalam hidupku. Roh Kudus yang memimpin hidupku. Arahkanlah aku untuk melangkah dalam pimpinanmu. Kalau kita tahu bahwa para murid itu merupakan saksi mata dari kehidupan Yesus, ya. Mereka juga bukan hanya saksi mata dari kehidupan Yesus, tetapi mereka juga saksi mata dari pengajaran Yesus. Termasuk Yohanes yang menulis kitab Injil ini. Dia menjadi saksi matanya, termasuk juga murid-murid yang lain. Dan Roh Kudus itu menolong mereka tentunya mengingat tanpa menghilangkan perspektif ya pribadi mereka ketika mereka juga menulis Injil. Tentunya kalau kita tahu ya kitab Injil merupakan tulisan yang akurat yang mengenai apa yang dilakukan Yesus, kehidupan Yesus dan diajarkan oleh Yesus. Walaupun Yohanes pernah mencatat tidak semua diungkapkan dalam tulisannya karena memang masih banyak dan terlalu banyak apa yang dilakukan oleh Yesus. Roh Kudus dapat menolong kita tentunya seperti apa yang murid-murid pada waktu itu alami. Waktu kita belajar firman Tuhan, ya, ketika kita merenungkan ya kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab, tentunya kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita mohon pimpinan Allah, ya. Kita mempercayakan Roh Kudus untuk menanamkan kebenaran firman dalam pikiran kita. Roh Kudus menanamkan dalam hati kita, ya. Roh Kudus menanamkan kebenaran-kebenaran firman itu di dalam hidup kita. Mengingatkan kita bila kehidupan kita tentunya juga tidak selaras dengan kebenaran tersebut. Karena memang Roh Kudus yang berdiam dalam hidup kita mengingatkan kita akan setiap kebenaran-kebenaran yang ada dalam firman-Nya. Saya mengutip satu pernyataan dari dalam buku Charles Swindoll, ya. Jika Roh Kudus datang, Ia mengambil kebenaran Allah yang mulia dan menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Memberikannya kepada kita dengan takaran yang dapat kita terima dan gunakan. Jadi kebenaran Allah itulah, ya, yang disalurkan atau yang diberikan kepada orang-orang yang percaya, mengajarkan kita dan mengingatkan kita sehingga kita perlu berjalan atau hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan bagian yang kedua yang di dalam poin yang kedua ini, bagaimana memaknai Roh pengajar dan pengingat, yaitu hidup menuruti firman-Nya.
ayat 23 dan 24 saya bacakan. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Ayat 24, siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Pada waktu itu, ya, di dalam ayat yang ke-23, ya, ayat yang ke-22 maksudnya, seorang yang bernama Yudas yang bukan Iskariot, ya, berkata atau bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Menyatakan dirimu hanya kepada kami saja. Makanya muncul jawaban itu ayat 23, jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan seterusnya. Karena memang dunia tidak mengasihi Yesus. Dan mereka tidak menuruti firman Yesus. Tetapi orang-orang yang dijumpai oleh Yesus dikatakan bagaimana Yesus atau Allah menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Kepada mereka yang mengasihi Yesus. Dan bukti nyatanya mereka menuruti firman Yesus. Dan Bapanya akan mengasihi dia. Dan kami, ya, akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Baik pribadi Kristus, Allah Bapa akan tinggal bersama-sama dengan dia. Dan dalam janji yang diungkapkan oleh Yesus, bahwa ada penolong yang akan diutus oleh Allah untuk diam, tinggal, menyertai orang-orang percaya. Itulah sebabnya bagaimana memaknai roh pengajar dan roh pengingat ini, yaitu hidup menuruti firman-Nya. Sebab dia juga mengingatkan kepada murid-muridnya firman Kristus itu. Firman yang bersumber dari Allah itu. Dalam penegasan ayat ini kita bisa perhatikan orang yang mengasihi Yesus, menuruti firman Yesus. Ya. Dan orang yang tidak mengasihi Yesus, ia tidak menuruti firman Yesus. Makanya orang percaya itu adalah milik Kristus. Banyak ayat yang menegaskan. Bukan milik diri sendiri. Dan juga bukan milik dunia ini. Orang-orang percaya, murid-murid pada waktu itu dan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita itu adalah milik Kristus, bukan milik diri sendiri, bukan juga milik dunia ini. Itu sebabnya jemaat hendaklah menjadi penurut-penurut firman Kristus. Makanya selagi Yesus bersama murid-muridnya, itu ayat 23 dan ayat 24 ya. Banyak hal yang dikatakannya. Banyak hal yang dikatakannya. Termasuk dalam pasal yang ke-14 dan juga banyak hal yang dikatakan Yesus. Di dalamnya terdapat juga pengajaran. Dan orang-orang yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus itu, orang-orang yang menjadikan Roh Kudus itu sebagai roh pengajar dalam hidupnya, roh pengingat dalam hidupnya mereka, akan menjadi penurut-penurut firman. Kasih bukan hanya ungkapan, bukan sekedar kata-kata yang indah, bukan ya. Tetapi kasih hendaklah nyata dalam perbuatan dan dibangun dalam komitmen. Jika seseorang mengasihi Kristus, maka buktikanlah ketaatan pada apa yang Yesus katakan dalam firman-Nya. Kalau kita melihat dalam kaitannya dengan latar belakang juga Injil Yohanes ya. Karena dalam peristiwa setelah tentara Romawi menghancurkan bait Allah. Dan waktu-waktu setelahnya itulah terjadi pemulihan. Namun setelah masa itu orang Yahudi yang telah menerima ajaran-ajaran Kristus ini, termasuk juga Yohanes kan ada di dalamnya.
yang menjadi penulis Injil ini. Bagaimana orang-orang Yahudi yang telah menerima ajaran-ajaran Kristus mulai dikucilkan. Dan mereka itu dikucilkan dari tempat pertemuan di sinagog-sinagog yang ada pada waktu itu. Untuk mencegah mereka menyebarluaskan ajaran-ajaran Kristus, berita tentang Yesus. Tetapi Yesus yang dalam konteks ini dia menyampaikan bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau, Roh Kudus akan menyertai engkau, Roh Kudus yang mengajarkan engkau dan mengingatkan engkau tentang pengajaran yang Yesus pernah sampaikan. Jadi sekalipun orang-orang Kristen pada waktu itu dianiaya, sekalipun mereka dalam kondisi tertekan, tetapi kebenaran firman Tuhan itu tetap untuk selama-lamanya dan terus dikumandangkan, terus diberitakan sampai hari ini. Saya tutup dengan pernyataan ini ya. Firman Tuhan memberikan petunjuk yang jelas. Firman Tuhan memberikan petunjuk yang jelas dalam buku ini ya. Pengenalan yang dalam akan kebenaran firman-Nya memberi tuntunan ya, ini jadi pengenalan yang dalam akan kebenaran firman-Nya. Ketika kita mencintai firman-Nya ya dan terus membangun pengenalan yang dalam akan kebenaran firman-Nya, memberi tuntunan dalam nilai hidup dan keputusan yang diambil. Biarlah pagi hari ini kita boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan yang mempunyai hidup ini dan kita adalah milik Allah itu. Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi Dia menyertai kita dan mengerahkan kita, membimbing kita, menuntun langkah kita. Oleh karena itu biarlah kita mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Milikilah penundukan diri yang terus mau mengikuti dan dipimpin serta dikuasai oleh Roh Kudus. Dan biarlah kita boleh melakukan apa yang menjadi bagian kita sesuai dengan firman yang disampaikan oleh Roh Kudus, yaitu hidup menuruti firman-Nya. Saya percaya Tuhan Allah terus menolong kita, memampukan kita, sebab kita adalah milik Allah dan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita memang tidak mampu dengan kekuatan kita, tetapi oleh karena pertolongan Tuhan kita dimampukan, dikuatkan oleh tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua, mari kita tunduk kepala.